Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Hasanah Dalimunte dari PGMI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode teks deskriptif. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari teks deskriptif. Teman-teman pasti belum tahu ya apa itu teks deskriptif. Di sini saya juga akan menjelaskan pengertiannya dan lain sebagainya. Teks deskriptif adalah sebuah paragraf yang menjabarkan secara langsung peristiwa, objek, dan tempat yang dalam bacaan tersebut menjadi topik pembaca. Tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi dilukiskan dengan cara yang sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada dalam teks cerita tersebut. Sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lainnya. 3. Dalam penjelasannya memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Banyak ditemukan kata-kata yang maknanya berupa kata sifat atau keadaan. Ini dia yang keempat. Dan yang kelima, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri seolah-olah mereka terbawa suasana pada pembaca. Struktur teks deskripsi. 1. Identifikasi. Identifikasi adalah bagian teks deskripsi yang mengenal objek, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Selain itu, bagian ini berisi ciri umum berupa tokoh dalam teks tersebut, benda, peristiwa, serta tempat sebagai objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian teks deskripsi yang berisi mengenai gambar-gambaran bagian di dalam teks tersebut. Deskripsi bagian adalah pengklasifikasian yang dijelaskan secara lebih rinci dengan menggunakan suatu gambaran-gambaran yang jelas. 3. Penutup. Bagian teks deskripsi yang berisi kesimpulan dari objek yang dideskripsikan. Unsur kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus yang konkret, contohnya adalah anjing, kucing, burung, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat rujukan atau pedoman kata, contohnya itu ialah ini, itu, di sini, di sana, mereka, ia, beliau. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat, contohnya adalah indah, diganti pada konteks kalimat yang menjadi elok, molek. Yang keempat, menggunakan kata depan di, ke, dari, pada. Yang kelima, menggunakan majas untuk melukiskan, contohnya itu adalah angin, angin laut, mengelus wajah. Yang keenam, menggunakan kata ganti orang, contohnya itu ialah ibuku, kucingku, Anda akan memasuki kawasan bukit. Yang ketujuh, menggunakan sarapan panca indera, penglihatan, pengecapan, pendengaran, penciuman, peraba, contohnya itu ialah debur ombak pantai terdengar berirama. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.